Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Shalom Kak Christine. Shalom Kak Meli. Hai adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ayo kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Christine akan berdoa, adik-adik ikuti dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang pagi ini kami bisa sekolah minggu lagi. Tuhan, tolong hati kami, sikap kami, supaya kami boleh bersuka cita, memuji Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Tolong berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan.
pimpin kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kak Mel, sebenarnya Kak Christine tuh hari ini agak sedih, Kak Mel. Loh, kenapa Kak Christine? Soalnya Kak Christine dengar berita dari tempat kerja Kak Christine kalau liburan Natal ini gak bisa liburan panjang. Oh, gitu ya Kak Christine. Tapi Kak Christine, kalau diingat-ingat lagi, bulan Desember itu bulan yang istimewa loh. Karena bulan Desember itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Oh, jadi aku harus bersuka cita ya? Iya Kak Christine, betul. Iya ya, oh aku ingat itu seperti lagu yang minggu lalu kita pelajari, lagu baru itu Kak. Iya betul Kak Christine. Nah adik-adik, mari kita pelajari lagi lagu baru itu ya. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Ku senang sambil bergoyang. Ku senang sambil bergoyang. Wah, lagu yang kita nyanyikan tadi bagus ya Kak. Yeay, sekarang aku tidak bersedih lagi. Karena kita harus bersyukur dan bersuka cita. Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Nah gitu dong Kak, karena saat kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Karena dia kan Immanuel. Kakak ingat nggak apa arti Immanuel? Ingat dong, artinya Allah menyertai kita. Nah betul Kak, Immanuel juga ada di lagu baru kita yang kita pelajari. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Ayo kita nyanyikan lagunya.
karya tangan Tuhan di dalamnya. Dia bekerja di dalam setiap peristiwa. Haleluya, haleluya, tak pernah berubah kasih setianya. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya, Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Immanuel, oh, 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 oh. Kadang hidup tak seperti yang ku mau. Ajarku untuk pahami semua rancanganmu. Janjimu tak pernah tinggalkanku. Merangkul dan selalu menjaga di dekatku. Haleluya, haleluya, segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya, Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Caramu sertaiku, tak terlihat mataku, dan jiwaku menyembahmu. Caramu naungiku, tak terpikir olehku, segenap hatiku adalah milik-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya, Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Immanuel, oh, 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 Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita, juga sikap kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan pujikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Yang Allah pesankan kepadanya. Maria adalah seorang gadis yang masih muda, tinggal di sebuah kota yang kecil, Nazaret. Adik-adik masih ingat firman minggu lalu? Minggu lalu ada Pak Harapan ya. Beliau mengingatkan kembali tentang kesetiaan dan ketaatan Maria dan Yusuf. Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung anak Allah. Juga datang kepada Yusuf dan membuat Yusuf akhirnya mengikuti perintah Allah menikahi Maria. Berdasarkan Alkitab, Pak Harapan membuat kita mengerti tentang kesetiaan dan ketaatan orang tua Yesus. Hari ini masih tentang Maria, Yusuf, dan Yesus. Tetapi Kak Nana mau ajak adik-adik untuk memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu, agar kita mengerti firman hari ini dengan baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini masih ada kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah lahir sebagai penembus dan juru selamat kami. Ajarkan kami Tuhan untuk semakin mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Orang tua Yesus yang taat dan setia akhirnya menikah dan tinggal di Nazaret. Tetapi Allah menjanjikan Yesus lahir di Bethlehem. Kak Nana coba untuk cari di internet ya. Jarak antara Nazaret dan Yerusalem bisa ditempuh dengan kendaraan itu sekitar 2 jam 20 menit. Nah, Kak Nana akan coba lagi untuk mencari kira-kira kalau tanpa kendaraan butuh waktu berapa lama. Ternyata sekitar 3 atau 4 hari perjalanan. Yerusalem itu berada di dekat Bethlehem. Nah, bagaimana cara Allah menggenapi janjinya bahwa Yesus lahir di kota kecil Bethlehem? Sementara kondisi orang tua Yesus tidak memungkinkan untuk pergi keluar kota. Maria sedang mengandung, akan segera melahirkan. Dan Yusuf tidak mampu secara ekonomi. Minggu lalu, Pak Harapan sudah memberitahu ya, bahwa Yusuf hanya seorang tukang kayu. Mereka tentunya tidak memiliki kendaraan. Kalau di zaman dahulu itu, kendaraannya itu adalah kereta kuda, adik-adik. Bagaimana mungkin mereka berpikir untuk pergi ke Bethlehem, sementara jaraknya sangat jauh? Coba dengarkan baik-baik ya adik-adik. Pada masa itu, di masa kekaisaran Romawi, Kaisar Agustus ingin mencatat seluruh penduduknya untuk memastikan semua orang membayar pajak. Karena itu, ia meminta semua orang untuk mendaftarkan diri di kota asal mereka. Dan kampung halaman orang tua Yesus, Yerusalem. Itulah yang memaksa mereka harus pergi ke Yerusalem. Mau tidak mau, dalam kondisi apapun, mereka harus berangkat. Kalau mau cari perbandingan, jarak antara Nazaret dan Yerusalem kira-kira kurang lebih antara Malang dan Surabaya. Adik-adik pernah dong jalan-jalan ke Surabaya?
Kak Nana sering loh ke Surabaya. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah coba jalan kaki ke Surabaya? Sanggupkah kira-kira? Kalau Kak Nana, nggak usah diajak ya kalau ada rencana. Kak Nana nggak kuat. Jalan 1 jam saja, sepertinya Kak Nana sudah tidak sadar, kelelahan. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka harus berangkat. Perintah kaisar tidak boleh dibantah. Mereka berangkat menggunakan keledai. Menggunakan keledai sama saja dengan jalan kaki. Mereka pasti melewati bukit, lembah, sungai, danau. Perjalanan mereka menuju Yerusalem tidaklah mudah. Mereka akan menembungkan banyak sekali penderitaan. Seperti yang adik-adik selalu dengar dari tahun ke tahun, orang tua Yesus ingin beristirahat di kota Bethlehem. Tidak ada penginapan yang kosong untuk mereka. Akhirnya Maria melahirkan di kandang domba di kota Bethlehem dekat Yerusalem. Janji Tuhan digenapi. Tuhan pakai kaisar Romawi bernama Agustus, walaupun dia tidak percaya kepada Allah sekalipun. Tapi Tuhan memakainya untuk membuat jalan agar Maria yang tinggal di Nazaret melahirkan di Bethlehem. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas semua perkara. Allah pegang kendali atas semua yang terjadi. Allah yang mengatur segala sesuatunya sehingga berjalan sesuai dengan janji Allah. Apapun, siapapun bisa dipakai oleh Allah. Itulah artinya Allah berdaulat. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik. Adik-adik pasti ingat dengan jelas ya, bahwa malaikat mendatangi para gembala dan memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sekali lagi, malaikat mendatangi para gembala. Para orang-orang biasa, keberadaan mereka hanya dipandang sebelah mata. Pekerjaan mereka bukan pekerjaan yang wah, bukan pekerjaan yang hebat. Dan mereka tidak berkuasa sama sekali. Tapi Tuhan memilih mereka yang mau merendahkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Allah tidak mendatangi mereka yang berhati angkuh. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh para gembala untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Pertama, mendengar dan percaya. Kedua, mencari bayi Yesus. Ketiga, memuliakan Allah. Adik-adik, mari yuk kita lihat sebentar. Kita kembali ke kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Saat membayangkan Yesus yang terlahir di kandang domba, kotor, bau, dibaringkan di palungan. Palungan itu adalah tempat makan untuk ternak. Kita bisa lihat apa yang ditinggalkan Tuhan Yesus di kerajaan surga untuk turun menyelamatkan kita. Segala kekayaan yang tak terhitung ditinggalkan untuk menjadi miskin. Kak Nana kok berani bilang miskin? Kak Nana lahir di sebuah rumah sakit, dibantu dokter dan dibantu perawat, ditungguin saudara di atas kasur yang enak. Sementara Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada yang menolong. Ditungguin para domba, terbaring di palungan.
Apakah ada yang semiskin itu? Coba Kak Nana tanya. Apakah ada di antara adik-adik yang terlahir di kandang domba, kandang sapi, atau kandang ayam? Tidak ada kan? Kita semua terlahir di tempat yang jauh lebih layak daripada tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Dibantu dokter, ibu bidan, ditolong perawat. Coba Dirli yang ada di Sumba NTT, Leon yang ada di Papua, Kayla, Jojo, Aileen yang ada di Kalimantan, juga Justin yang ada di Malang, dan semua adik-adik sekolah minggu. Ada yang lahir di kandang domba, berarti Yesus rela menjadi sangat miskin untuk datang menyelamatkan kita, bukan? Kalau begitu, harusnya bagaimana sikap kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Seperti para gembala. Apa maksudnya? Apa maksudnya seperti para gembala? Coba kita baca kitab Lukas 2 ayat 15. Kita buka bersama. Lukas pasal 2 ayat 15. Kita baca bersama ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Para gembala yang baru pertama kali mendengar tentang berita kelahiran Tuhan Yesus tanpa ada keraguan langsung percaya. Mereka tidak berdebat untuk bilang, "Alah, nggak masuk akal. Alah, nggak mungkin." Sebaliknya, mereka tidak meragukan perkataan malaikat. Baru sekali mendengar adik-adik dengan kerendahan hati, mereka percaya. Coba sih bandingkan dengan kita adik-adik yang sudah berkali-kali mendengar tentang berita kelahiran Tuhan Yesus, tapi masih saja kita meragukan. Bahkan sering kita melupakan pengorbanan dan kebaikan Tuhan Yesus kan? Padahal pengorbanan dan kebaikan itu jelas sudah kita terima. Ayo kita bahas yang kedua. Coba buka lagi Alkitabnya, Lukas 2 ayat 16. Kita baca bersama ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Setelah para gembala mendengar tentang kelahiran Yesus, tidak tertulis di Alkitab bahwa para gembala membawa ternaknya untuk menemui bayi Yesus, atau karena para gembala berpikir tentang keselamatan ternaknya, mereka tidak jadi menemui Tuhan Yesus. Yang tertulis di Alkitab adalah mereka cepat-cepat berangkat. Kemana? Menemui bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Coba lagi yuk, sekali lagi bandingkan dengan kita adik-adik. Sudah tahu Tuhan Yesus lahir buat kita, tapi kita masih berhitung. Aku tidak sempat ibadah, ada ujian. Aku nggak sempat menghafal ayat, banyak PR. Aku nggak sempat berdoa, nggak sempat renungan. Banyak pekerjaan dari mama di rumah. Nggak sempat baca Alkitab. Ada les ini, ada les itu. Selalu ada alasan untuk tidak menyediakan waktu mencari Tuhan. Tidak seperti gembala
yang cepat-cepat pergi meninggalkan semua pekerjaannya untuk menemui Tuhan. Jangan lagi gunakan kesibukan sebagai alasan untuk tidak mencari Tuhan ya. Mari kita lanjutkan lagi. Baca lagi Alkitabnya, Lukas 2 ayat 20. Kita baca bersama ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadanya. Coba kita lihat dengan jelas bagian memuji dan memuliakan Allah. Itulah yang dilakukan para gembala untuk menyambut kelahiran Yesus. Bukannya sibuk pergi ke toko baju untuk melihat baju model terbaru, sibuk membuat kue dan menyediakan makanan yang enak untuk dinikmati bersama. Bukan sibuk untuk menghias rumah secantik mungkin. Bukan membeli pernak-pernik dengan kemewahan. Bukankah baju, makanan, rumah dengan hiasan yang mewah adalah sesuatu yang kita nikmati sendiri? Bukankah itu hanya untuk kemegahan diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri? Apalagi kalau mau ketemu teman, pengennya punya sesuatu yang teman tidak punya. Lebih baik lagi kalau teman gak sanggup beli. Sementara Tuhan datang dari orang tua yang biasa, lahir di kandang domba, dan dijenguk para gembala. Adakah yang memakai baju baru yang mahal? Adakah hiasan dan pernak-pernik Natal yang mewah? Itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kita tidak coba untuk menunjukkan kebaikan kepada sesama? Memuliakan Tuhan dengan mengirimkan bantuan kepada teman yang membutuhkan apabila kita mengetahui kondisinya sedang butuh dukungan. Mengirimkan baju kepada sesama yang kedinginan, membagikan makanan kepada yang kekurangan, memperhatikan teman dan saudara. Banyak hal yang bisa dilakukan adik-adik yang semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari firman hari ini kita belajar beberapa hal ya. 1. Allah yang berdaulat atas segala peristiwa. Allah yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. 2. Yesus meninggalkan segala yang dimilikinya dari kerajaan surga untuk datang menyelamatkan kita. 3. Mari menyambut kelahiran Tuhan seperti cara gembala menyambut kelahiran Yesus. Mendengar dan percaya, tidak meragukan apalagi meninggalkan Yesus. Menyediakan waktu untuk mencari Yesus dan hidup untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, telah kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk seperti gembala yang menyambut kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ada ayat hafalan untuk kita ingat dan kita hafalkan ya. Diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Coba kita lihat apa isinya. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hafalkan, kirim ke kakak sekolah minggu. Adik-adik, kita bersyukur sudah mendengarkan cerita Natal yang indah. Sukacita para gembala mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus juga akan menjadi sukacita kita saat menyambut Natal. Kita bersyukur ya untuk sukacita dan berkat yang Tuhan berikan. Ayo kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Ayo kita nyanyikan pujian Selamat Selamat Datang.
Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Ayo adik-adik kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami. Kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman-Nya sangat indah bukan untuk kita semua? Nah sekarang waktunya untuk mengerjakan aktivitas. Ayo ambil alat dan bahannya, kita kerjakan bersama. Saatnya membuat aktivitas. Adik-adik siapkan alat dan bahannya ya. 1 lembar kertas asturo, lem, gunting, penggaris, dan alat tulis. Langkah pertama, adik-adik buat 4 buah garis dengan jarak 2 cm. Lalu adik-adik gunting. Setelah itu, bagi sisa kertas menjadi 2 bagian. Ambil 1 bagian, lalu gulung dan lem di ujungnya. Ambil 1 helai kertas yang tadi sudah kita gunting. Lem pada ujung gulungan. Lalu gulung sampai habis dan beri lem supaya tidak terbuka. Buat 2 gulungan kertas. Tetapi yang kali ini adik-adik tidak perlu memberi lem terlebih dahulu pada ujungnya. Sehingga gulungan kertasnya bisa dilepas seperti ini. Masukkan kembali gulungan kertas, lalu beri lem pada 1 gulungan saja. Kemudian adik-adik ambil sisa kertas dan gulung sampai habis. Nah, gulungan yang tadi adik-adik lem berada di sini ya. Dan yang satunya adik-adik bisa melepasnya. Kalau langkah-langkah adik-adik sudah benar, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah itu, adik-adik masukkan gulungan yang lebih kecil ke gulungan yang lebih besar. Perhatikan langkah-langkahnya. Masukkan ujung gulungan kecil ke pangkal gulungan besar. Jika adik-adik melakukan dengan benar, maka gulungan adik-adik bisa ditarik memanjang seperti ini. Dan gulungan tersebut tidak bisa terlepas ketika ditarik. Setelah itu, tempelkan gulungan yang tersisa ke pangkal gulungan besar tadi, sehingga gulungan kecil tidak bisa terlepas ketika adik-adik dorong dan menariknya. Nah, teropong kita sudah jadi. Jangan lupa adik-adik hias ya. Aktivitasnya sudah selesai ya. Ini tidak hanya digunakan untuk melihat bintang paling terang sebagai tanda sukacita kelahiran Tuhan Yesus, tapi juga untuk melihat jauh di kedalaman hati kita masing-masing bagaimana cara kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sudah benarkah yang kita lakukan seperti para gembala? Nah, adik-adik, rangkaian ibadah kita untuk hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan kita ibadah Natal sekolah minggu ya. Ada online, juga ada drive-thru. Kita sudah mengisi bukan kotak persembahan selama ini untuk persembahan Natal? Nah, di bawah ya tanggal 19. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.